Qal wal man'u minallahi ihsan li'annahu habibuka wa kullu ma yaf'aluhu al-habib mahbub walillahi darru man qala fala albasun nu'ma wa ghairuka mulbisi wala aqbalu dunya wa ghairuka wahibu. Wa fi wasiyati Ali radhiyallahu anhu la taj'al bainaka wa bainallahi mun'ima wa'dud ni'mata ghairihi 'alaika maghrama. Wa qala ba'dul hukama hamlul minan asqalu minas sabri 'alal adam. Wa qala akharu azzan nazahatu ashrafu izzun nazahati ashrafu min sururil faidah. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwasanya pemberian daripada makhluk itu sebenarnya adalah suatu ketidak mendapatkan suatu kebaikan atau hirman. Berarti kita diharapkan daripada suatu kebaikan. Sedangkan pencegahan daripada Allah Ta'ala itu adalah suatu kebaikan, ya. Sudah dijelaskan sisi yang pertama bahwasanya semua pemberian makhluk itu pada hakikatnya adalah hirman. Berarti kita diharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar anugerahnya daripada yang kita dapatkan daripada orang itu. Tapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan sesuatu daripada Allah, atau kita dicegah sesuatu dari Allah Ta'ala, maka sebenarnya itu adalah sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di sini alasannya wal man'u minallahi ihsan. Sedangkan kalau Allah mencegah sesuatu darimu, itu adalah suatu kebaikan. Siapa yang menceritakan? Ada satu malaikat yang dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi ke kutub, di mana di situ di lautan yang terdiri daripada es, ya. Nah, di situ ada ikan yang hidup di daerah kutub utara yang ada esnya itu, tidak hidup di yang tanpa es. Ada orang kaya yang dia mabuk dengan keduniaannya, bahkan dia itu seorang yang fasik, tapi Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk supaya apa yang diinginkannya itu dilaksanakan dan terlaksana, sehingga diambil ikan dari jauh sana kutub utara untuk supaya hasratnya dia itu, kehendak dia itu terpenuhi. Sementara ada seorang wali kekasih Allah Ta'ala yang dia itu hanya berkehendak dan berharap kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala makan sebuah roti yang empuk, sampai dia meninggal dia nggak dapat. Sehingga kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah Ta'ala, komplain gitu loh, ya Rabb, ini musuhmu, engkau perintahkan aku untuk mengambil dari tempat yang jauh, sementara ini ada kekasihmu yang kau cegah kami untuk memberikan apa yang dia minta gitu loh. Kenapa ini terjadi gitu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan hakikat sesuatu itu bukan di dunia. Hakikat sesuatu itu sebenarnya di akhirat. Yang kita makan itu ada kurang lebihnya. Bisa jadi ada unsur penyakitnya, ya kan? Kita makan durian, ada unsur penyakitnya nggak? Kalau kelebihan, gulanya tinggi, yang gemuk tambah gemuk, yang punya gula bahaya, diabetes, gitu, ya kan? Nah, itu di dunia, tapi di akhirat nggak ada sama sekali, nggak ada madaratnya sama sekali. Itu akhirat. Di dunia semuanya ada madaratnya. Nah, sehingga hakikatnya pemberian Allah Ta'ala itu yang sempurna, yang 100% merupakan anugerah, itu bukan di dunia, tapi kelak nanti di akhirat. Sehingga ini kekasih Allah, dia hanya berharap, berangan-angan kepada Allah Ta'ala, mau makan roti yang empuk, yang dia makannya kasar terus. Dia pengen merasakan roti yang empuk, sampai mati nggak pernah merasakan. Coba lihat, sampai mati, ini wali Allah. Sementara kamu mau jadi wali, biar jadi apapun yang diinginkan terlaksana di dunia. Pengen mobil, tring, ada mobil. Pengen rumah, tring, nah, gitu. Pengen uang banyak, sudah turun emas, gitu. Tinggal jualnya dan sebagainya, gitu kan. Pengen jadi wali seperti itu. Lihat ini wali Allah, dia berharap untuk makan enak sekali saja, nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Sementara seorang fasik,
dia berharap suatu makanan yang tidak ada di tempatnya, Allah berikan supaya dia kabul hajatnya. Nah, sehingga apa? Malaikat komplain kepada Allah Ta'ala, ingin tahu hikmahnya itu apa. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala dijelaskan bahwasanya ini kekasihku, aku cegah apa yang diinginkan, ya. Karena apa? Supaya lepas. Jadi apa yang diinginkan itu tidak terlaksana, itu menjadi sebab semua dosanya aku ampuni. Sementara aku berikan kepada orang yang fasik ini apa yang diinginkannya. Karena apa? Supaya tidak ada sisa daripada kebaikan yang pernah dia lakukan yang perlu aku balas nanti di akhirat, sehingga aku berikan sekarang di dunia. Nah, sehingga makanya sahabat-sahabat Nabi itu ketika Nabi SAW meninggal dunia, sampai mereka itu dari saking takutnya sesuatu yang mereka dapatkan daripada keadaan yang lebih baik daripada keadaan ketika mereka bersama Nabi, itu menjadi sebab mereka tidak mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, sehingga mereka nggak mau berubah. Rumahnya bagaimana ketika bersama Nabi? Ya seperti itu, sampai mati seperti itu. Sampai Sayyidina Salman Al-Farisi, salah satu sahabat yang begitu dekatnya kepada Nabi Muhammad dan begitu dekatnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau ketika rumah yang ditinggalinya itu sudah tidak ada tersisa puing di atas, sehingga kalau hujan udah membasahi semuanya. Dia pertama kali pindah di satu tempat ke tempat yang lainnya yang lebih teduh sampai semuanya sudah nggak ada lagi, sudah kalau hujan kena semuanya. Maka kemudian diperintahkan oleh Syekh Umar bin Khattab untuk memperbaiki rumahnya atau yang lainnya berarti itu. Maka diperintahkan seseorang yang membangunkan rumah untuknya. Ketika datang dan minta izin kepada Sayyidina Salman, maka ditanya oleh Sayyidina Salman, engkau ingin bangunkan rumahku seperti apa? Jangan engkau bongkar dulu kecuali engkau beri tahu kepada aku engkau akan bangun rumahku seperti apa. Akhirnya dia bilang, aku akan bangunkan rumahmu itu seperti semula sedia kala. Yang jika kalau kamu tidur, kalau kamu dongakkan sedikit, maka kepala kamu itu akan kena kepada dindingnya. Dan kalau kamu berdiri, kamu angkat tanganmu, maka tanganmu akan menyentuh kepada atapnya. Nah, maka kata saya Salman, terus bangunlah gitu. Ditanya dulu, dari saking takutnya dia gitu. Nah, tapi begitulah mereka itu dari saking takutnya, sesuatu anugerah yang mereka dapatkan setelahnya itu menjadi sebab akhirnya mereka tidak makan anugerah yang sesungguhnya nanti di akhirat gitu. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan, kenapa pencegahan daripada Allah, apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan itu merupakan sebuah ihsan? Karena Allah Ta'ala itu adalah Habib, kekasih kita semuanya. Kita sudah menganggapnya sebagai kekasih, atau kita belum menganggapnya sebagai kekasih, tapi Allah sudah menganggap kita sebagai kekasih. Jadi ketahui itu. Kita menganggapnya sebagai kekasih, atau kita belum menganggapnya sebagai kekasih, tapi Allah sudah menganggap kita sebagai kekasih. Nah, sehingga kita hormati semua orang itu karena mereka itu adalah kekasihnya Allah SWT gitu. Cara melihat orang lain itu seperti itu. Nah, sehingga hanya saja bedanya itu dia sudah membalas kasih cintanya Allah, ada yang belum membalas kasih cintanya Allah, bahkan ada yang belum mengenal kasih cintanya Allah. Itu perbedaan antara manusia yang ada itu. Wa kullu ma yaf'alul habib mahbub, dan semua yang dilakukan oleh orang yang mengasihi, tahu kan mengasihi? Faham? Berapa banyak gambaran dalam kehidupan dunia ini daripada gambaran kasih sayang, baik itu orang tua kepada muridnya, kepada anaknya, guru kepada muridnya, suami kepada istrinya, kakak kepada adiknya, dan semua kasih sayang yang terungkap dalam dunia ini. Faham? Bagaimana gambaran kasih sayang itu? Maka dengan gambaran itulah Allah Ta'ala itu bermuamalah dengan hambanya. Sehingga kalau seumpama Allah Ta'ala melihat bahwasanya apa yang diminta itu cocok sama dia, sesuai dengan keadaannya, ada kebaikan untuknya, dikasih. Tapi kalau seumpama enggak sesuai dengan keadaannya, takut sampai menjerumuskannya, atau dia tidak siap menerimanya, dia tahan. Sama seperti kasih sayang orang tua. Seperti minggu lalu saya ceritakan, kalau seumpama binti Aisyah misalnya, dia minta belikan motor King besar tuh. Ustaz belikan? Kalau Ustaz nggak belikan berarti Ustaz sayang apa nggak sayang? Justru Ustaz sayang. Kalau Ustaz belikan nanti akhirnya naudzubillah terjadi kecelakaan dan sebagainya. Karena belum siap waktunya, belum waktunya dia menerima yang semacam itu.
Nah, masalahnya kita ini selalu identik dengan pikiran kita pada saat itu, bukan pada pikiran kita setelah sesaat nanti. Nah, jadi padahal banyak di antara manusia itu nanti setelah sesaat, jadi kita itu baru tahu hikmah dari sesuatu yang terjadi itu setelah beberapa saat, karena ilmu kita itu sangat terbatas. Nah, sehingga harusnya kalau terjadi sesuatu tidak seperti yang kita duga, maka kita katakan dan kita pastikan. Kita katakan dan kita pastikan. Pastikan itu maksudnya kita imani, ya, bahwasanya kullun fi sholihin. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada solehnya. Pasti lihat aja nanti, pasti ada hikmahnya itu, pasti ada baiknya. Gitu. Kita sudah meminta, kita sudah mohon, tapi kalau nggak dikasih sama Allah Taala, berarti Allah Taala lebih tahu. Nah, tapi kalau kita sudah melihat bahwasanya Allah Taala nggak sayang sama kita, apalagi Allah Taala nggak mungkin menerima kita, apalagi Allah Taala nggak mungkin mengampuni dosa kita, itu sudah suudzon pada Allah Taala. Gitu. Nah, itu suatu kesalahan yang besar, karena Allah Taala sudah dari awalnya sudah mencintai. Allah Ta'ala mencintai semua makhluknya. Di dalam hadis qudsinya Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwasanya kita ini adalah kekasihnya. Nah, tinggal bagaimana kita itu membalas kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ada yang lebih daripada Allah Ta'ala? Nggak ada. Kita diberikan nafas cuma-cuma, kesehatan cuma-cuma, sendi yang ada di dalam tubuh kita 360, kita belum bisa mensyukurinya. Jadi banyak hal yang diberikan Allah Ta'ala tapi kita belum bisa mensyukurinya. Yang tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memberikan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu bukan kewajiban pada Allah Ta'ala, nggak ada, bukan kewajiban itu. Itu fadl minnuh. Jadi suatu ihsan dan fadl daripada Allah Ta'ala yang harusnya kita syukuri, harusnya kita akui bahwa itu adalah sebuah kebaikan Allah Ta'ala. Nah, tapi sementara ini kita hanya melihat manusia yang tampak, yang kita tidak bisa melihat hatinya orang itu bagaimana ketika dia melakukannya, atau ketika dia bukan berada di depan kita. Mungkin di depan kita dia berbuat baik, menampakkan wajah yang baik, tapi di belakang kita nggak tahu. Allah yang jelas di awal bahwasanya Allah Ta'ala selalu berbuat sesuatu semua kebaikan, walaupun kepada musuhnya dilakukan kebaikan. Nah, tapi kitanya saja yang suudzon kepada Allah Ta'ala karena kita tidak mengenal kepada Allah. Coba kita mengenal pada Allah Ta'ala lebih, maka kita tidak akan mempunyai sifat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka jangan ukur muamalahnya Allah dengan ukuran ilmu kita, tapi ukurlah muamalah Allah dengan ilmunya Allah yang sangat luas tanpa batas. Sehingga kita katakan serahkan pada Allah. Sehingga sebaik-baik solusi ketika kita sudah tidak mampu untuk mencernanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sebaik-baik sebaik-baik yang kita lakukan adalah pasrah pada Allah. Kita bersandar pada Allah, serahkan pada Allah. Allah lebih tahu apa di balik itu. Naskahnya sudah ada, sebelum kita lahir sudah ada naskahnya. Jalani aja, jalani. Yang penting jangan sampai kita melakukan respon yang Allah tidak suka. Jangan. Malu kita. Sudah kita nggak bersyukur, malah kita melakukan sesuatu yang membangkang perintahnya, melukai perasaannya. Jangan, gitu. Jangan. Jadi kalau ada orang yang baik, setiap hari kita ditanggung, makannya ditanggung, ya rumahnya ditanggung, keperluan kita ditanggung. Bagaimana kita melakukannya kepada orang itu? Bagaimana kita membalas kebaikan itu? Itu kepada manusia. Yang nggak ada manusia semacam itu untuk kita. Ini Allah Ta'ala sudah melakukannya lebih daripada itu. Bagaimana kita itu bersikap pada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka hati-hati dalam respon. Nah, jadi wajah pun jangan berubah. Apalagi kurang sedikit daripada kenikmatan diberikan langsung berubah. Mana syukurnya? Hati pun jangan berubah karena Allah Ta'ala lihat. Jadi bukan cuma lihat wajah ini dilihat oleh manusia, tapi hati ini dilihat oleh Allah. Wajah dilihat Allah dan manusia, tapi hati Allah yang lihat. Manusia nggak bisa lihat. Apa nggak malu? Gitu. Kalau wajah itu bisa kita buat begini begitu rekayasa bisa. Sehingga Allah bisa direkayasa dengan wajah kita sebagaimana kita merekayasa manusia. Tapi hati nggak bisa direkayasa. Allah tidak bisa direkayasa hati kita. Dia tahu dengan apa isi hati kita. Hati kita itu yang merekayasa wajah. Sedangkan yang mengetahui hati kita itu adalah Allah SWT. Nah, jadi harus, walaupun kita kecewa, jangan tambahin kecewa, harus senang, tambahin bahagia. Nah, itu Allah Ta'ala senang, gembira kepada kita semacam itu ya. Gal. Wa fi wasiyati Ali radhiyallahu anhu la taj'al bainaka wa bainallahi mun'imah. Jangan jadikan antara dirimu dengan Allah pemberi nikmat lain. Cukup Allah. Cukup Allah. Artinya apa?
Jangan kamu merasakan atau menerima kenikmatan dari selain Allah, itu maksudnya. Karena apa? Membalasnya itu susah. Bersyukur kepada itu susah. Karena setiap orang ketika memberi dia berharap. Paling tidak ya terima kasih ya Po. Gitu. Paling tidak diingat Po. Gitu. Masih ada gitu. Allah Taala nggak melihat itu semua. Nah, jadi kalau bisa kurangi semaksimal mungkin untuk kita tidak berhutang budi pada orang. Kecuali yang wajib, kecuali yang disunahkan. Seperti apa? Seperti kita belajar. Mau gimana lagi? Kita wajib seperti itu gitu. Kita belajar, kita antum punya hutang budi sama anak gitu. Nah, Anda sebagai guru, kalian punya hutang budi walaupun enggak menuntut, tapi kalian secara keilmuan kalian harus membalasnya dengan mendoakan, melaksanakan haknya guru dan sebagainya gitu. Nah, itu saja. Nah, tapi kalau terkait dengan harta benda dan sebagainya sifatnya beda. Kan seperti saya katakan dan jelaskan kemarin bahwasanya utang budi dengan ilmu, utang budi dengan harta benda dan jabatan beda sekali. Utang budi dan ilmu tidak menuntut orang itu supaya membalasnya. Tapi kalau utang budi dengan harta benda dan jabatan itu menuntut membalasnya. Apa bedanya? Saya jelaskan. Apa bedanya? Sampai bisa jawab, bisa kasih pulpennya Ustaz ya. Tapi sesuai dengan yang dipikirin Ustaz ya, yang Ustaz ketahui. Enggak bakal Ustaz mengkhianati, enggak bakal. Tapi maksudnya sesuai dengan jawabannya gitu. Karena sesuai dengan di kita. Apa bedanya? Apa bedanya? Dari satu sisi betul ya, tapi bukan secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan. Dari secara keseluruhan. Siapa yang tahu? Apa bedanya? Kalau ilmu itu kurang minnah, tapi kalau harta dan juga jabatan itu penuh dengan minnah. Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Mendalam. Kita kan bicara masalah tasawuf, mendalam. Jadi itu bukan cuma daging, dalamnya daging gitu jawabannya. Makanya Ustaz berani ngasih ini. Ini murah. Khamsata asyar. Khamsata asyar alam. Gak ada yang tahu? Gak ada. Kalau gak ada, Ustaz jawab sendiri. Karena harta benda itu berkurang, jabatan juga akan hilang, tapi ilmu enggak sama sekali. Kalau kita nggak mengajarkan, orang lain akan mengajarkan. Kita nggak mengajarkan, kitab mengajarkan. Ada, dimanapun kita bisa cari kesempatan itu, sebanyak-banyaknya ada. Tapi kalau harta benda enggak. Ente sudah datang kepada fulan, ya nggak bisa datang lagi ke tempat yang lain dan sebagainya. Tapi kalau ilmu itu luas, ilmu itu bukan milik seseorang, nggak ada PT-nya. Paham? Jadi usahanya Ustadz apa? Songkok, baharun, cadar, baharun. Ada baharunnya. Yang bukan baharun punya Ustadz? Bukan. Ilmu ada ilmunya. Ini Madain Habib Segaf Baharun. Ada ilmu Madain Habib Segaf Baharun. Ada? Nggak ada. Ilmu milik semua. Ilmu Dhalatul Mu'min. Tapi kalau harta benda enggak. Ada batasannya. Jabatan ada batasannya. Bukan semua orang yang memiliki, tapi sebagian saja. Dan bukan semua orang boleh memiliki, tapi sebagian saja. Tapi kalau ilmu siapa saja miliknya mereka. Nah itu loh, makanya minnahnya itu berkurang. Gak ada. Jadi mau nuntut apa kita? Gak ada menuntut. Cuma kita sebagai orang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya. Sehingga kita harus merasa diri, harus tahu diri bahwa kita itu mau punya minnah kepada guru kita gitu. Nah, tapi kalau kepada orang yang punya uang dan sebagainya, ya mau nggak mau dia nanti suatu waktu ketika dia sudah nggak ada uangnya, dia akan kembali. Kamu sering aku bantu, sekarang kamu sudah soge, sekarang anak lagi bangkrut, nah bantu anak. Nah gitu. Kenapa? Uang berkurang. Dulu anak waktu jabat, kamu aku bantu, sekarang aku sudah nggak jabat lagi, kamu sekarang menjabat, kamu bantu aku dong. Ini anakku supaya masukkan ke jabatan itu. Itu jabatan. Tapi kalau ilmu nggak bisa seperti itu. Ada yang dalam pikirannya seperti, anak mau jawab seperti itu saat tadi, ya, ada nggak? Ada nggak?
Ustaz nggak baca di dalam kitab, tapi itu Ustaz yang ketahui. Gitu. Ya. Makul, logis. Ya. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Ya, jadi makanya Imam Ali mengatakan demikian. Kalau bisa jangan. Terus gimana? Jangan khawatir kepada Allah yang memberikan zat yang maha pemberi rezeki. Jangan khawatir. Dulu saya pernah kenal ada satu orang nggak punyanya top, kita sering bantu. Saya berharap ya Allah, semoga kita nggak bantu lagi, karena kita bantu kan ada batasnya. Mau bantu itu ada batasnya. Subhanallah, salah satu daripada anaknya sekarang jadi orang kaya, sehingga nggak perlu bantuan lagi orang lain. Dia punya toko, punya ini. Sekarang sudah bisa umrohkan ibunya dan sebagainya. Coba lihat, dan mudahnya Allah Ta'ala kasih, kalau Allah berkehendak gitu. Begitu pula orang yang dulunya kaya sekarang jadi yang nggak punya, dan mudahnya Allah Ta'ala ya, cabut kekayaan itu gitu, dan mudahnya itu. Nah, jadi artinya jangan pernah merasa takut, wah anak kalau nggak gini nggak makan, anak kalau nggak gini. Allah itu zat yang maha profesional. Jadi jangan sampai kamu itu punya pikiran, anak nggak makan, kalau nggak begini nggak makan, jangan. Haram ya haram, yang penting anak makan. Oh jangan kayak begitu. Itu adalah sebuah komitmen daripada orang yang tidak beriman semacam itu. Jangan. Jadi kekayaan itu sesuatu yang paling mudah yang Allah bisa berikan. Bahkan Allah Ta'ala menantang kita. Gal inni khalaqtus sab'as samawati sab'a fi sittati ayamin wa lam a'i bi khalqihinna. Afayuyini raghifun asuquhu ilaika kulla yawm. Ya Bani Adam, aku ciptakan langit dan bumi ini dengan 7 lapisnya ini dalam waktu 6 hari. Dan aku tidak merasa capek dan merasa penat ketika menciptakannya. Apakah kamu merasa bahwasanya aku hanya menyodorkan satu roti saja? Kenapa kok sebutkan satu roti? Kita kan makannya 3 kali ya Allah. Kok bukan 3 roti gitu? Karena harusnya makan cuma sekali sehari. Harusnya. Karena kebiasaan. Jadi kalau nggak makan pusing. Perut kayak gimana sebenarnya. Biasain coba. Makan itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu sudah ini nggak jalan itu loh. Mau mikir yang dalam-dalam nggak jalan, yang luar-luar aja. Kebanyakan lihat film India itu. Ngerti ya? Jadi makanya Allah Ta'ala mengatakan, apakah aku capek hanya untuk menyodorkan dan menyuguhkan satu roti setiap hari untuk kamu? Jadi kamu merasa menuduh Allah Ta'ala tidak mampu untuk melaksanakan itu. Allah Ta'ala menciptakan langit yang sebegitu rupa tanpa ada cagaknya, Allah Ta'ala mampu dan tidak merasa capek. Apalagi cuma satu roti. Coba kayak pernah naik pesawat tak? Ada yang gak pernah naik pesawat di sini? Si Anda loh. Ayo, jangan gengsi, angkat tangannya. Ada yang gak pernah naik pesawat? Nanti kalau naik pesawat ya, lihat orang kecil banget tuh. Kecil banget. Rumah itu kayak korek gitu. Hotel itu kayak korek gitu. Kecil kok, kayak kota gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di atas sana, ya Allah. Ya artinya ya mudah saja gitu. Kalau Allah mau ngasih rezeki mudah saja. Jadi jangan khawatir, jangan sampai kita itu sampean menjilat sana, jilat sini dan sebagainya, melakukan dosa ini, dosa itu tanpa kita memikirkan kepada murkanya Allah. Jangan, ya. Jangan. Jadi takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, nafasa ruhul amin fi ra'i an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa tastawfiya ajalah. Telah berbisik di telingaku malaikat Jibril dan menjelaskan kepadaku bahwasanya tidak mati seseorang kecuali sampai benar-benar tuntas sudah rizki yang sudah Allah tentukan dan ajal yang sudah Allah tentukan, baru dia akan meninggal. Lalu apa pesannya Nabi? Ajmilu fihi talab, fattaqullah wa ajmilu fihi talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan bagus-baguslah cari cari dunia itu bagus-bagus. Jangan cari yang cara-cara yang enggak baik itu jangan. Nah, karena Allah Ta'ala pasti ngasih rezeki. Yang penting kan makan, ya kan? Yang penting kan berteduh, ya kan? Yang penting kan berkendara, ya kan? Enggak harus punya, enggak harus ini. Yang penting sudah kamu dapat itu semuanya. Alhamdulillah, kata Nabi SAW. Kalau ada seseorang yang badannya itu sehat, ya, enggak sakit. Pada hari itu ada yang bisa dimakan, ya. Lalu ada tempat naungan daripada untuk dia bernaung daripada hujan maupun panasnya matahari, maka seakan-akan dunia dan seisinya semua diberikan untuk dia.
Itu perumpamaannya. Kalau semua anak nggak puas, harus punya rumah terbuat dari emas misalnya, mau diapain? Mau diapain? Kau makan? Ya makannya juga segitu. Walaupun orang kaya itu makannya 3 piring sekali makan. Sama aja seperti kita. Kalau pakai pakaian berlapis-lapis, sama seperti kita. Kaos dalam, baju luar, sama sarung. Udah. Oh kalau kaya beda, sarungnya 10 lembar. Kaosnya 5 lembar, bajunya 4 lembar gitu dah. Dibilang orang gila. Yang benar po, gitu loh. Jadi semua itu ada batasnya. Jadi jangan cuma angan-angan loh. Hawa nafsu itu melebihi dari kemauannya. Ya, padahal rasanya sama. Rasa itu ketika sampai ke tenggorokan itu beda. Tapi kalau sudah lewat tenggorokan sama, keluarnya sama. Nanti makan apa saja keluarnya juga warnanya sama di tempat yang sama. Apa bedanya? Bedanya apa? Rasa aja bedanya. Cuma rasa, tapi kenyangnya sama, laparnya sama, semuanya sama. Nah, jadi jangan mau mengikuti. Makanya kalau nafsu itu dibiarkan dan dikendalikan itu bahaya sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengendalikannya. Paling enggak kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikannya dari mulai standar sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bakti sama orang tua, bakti sama suami. Nafsunya mau bilang gini enggak boleh, harus tunduk sama suami. Itu kan Allah ngajarkan gimana cara mengendalikan nafsu. Nah, jadi sekian tahun masih enggak terkendali juga nafsunya, kan luar biasa itu orang. Jadi bobroknya, takutnya dia termasuk orang yang dibenci sama Allah gitu. Karena sampai sekian tahun dia nggak belajar, sampai sekian tahun dia nggak berubah gitu. Harusnya kan sudah berubah. Ustadz nge-gym sudah lama, ada 10 tahun kira-kira. Sehingga kalau Ustadz badannya six pack dan sebagainya ya magul gitu. Kau udah lama Ustadz. Jadi jangan Anda pengen seperti badan Ustadz Segap, baru sebulan sudah dilihat di kaca gitu ya. Anda udah lama. Nah, begitu pula kalau semua kita sudah lama mujahadah, lalu kemudian nggak ada perubahan, kan aneh. Takutnya dia sudah berusaha, tapi kok nggak dapat perubahan, berarti Allah nggak berkehendak dia seperti itu. Itu masalahnya itu. Mau kita seperti itu? Jangan kalahkan, jangan kamu kalah sama suami hanya terangkat masuk surga gara-gara kamu. Mau kamu gitu? Alhamdulillah jadi wali berkatnya istri, masuk surga berkatnya istri, dapat rezeki dapat berkatnya istri, istrinya di neraka semuanya. Mau seperti itu? Jangan dong. Nah, kita harus berubah. Jadi sekian lama itu Allah Ta'ala sudah kasih cara-cara bagaimana cara kita mengendalikan nafsu dengan standar gitu. Nah, kita nggak boleh bohong, kita harus jujur. Itu ada standar diajarkan Allah Ta'ala. Lebih daripada itu kita harus bernazar, kita harus berniat yang baik. Itu di atas itu semuanya gitu. Untuk kita mengendalikan nafsu. Nafsu pengennya begini, nggak boleh. Orang apa sih yang kita inginkan? Kita hidup nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Ngapain kita tinggalkan? Anak-anak kita sudah ada rezekinya. Sebelum kita kasih daripada harta waris kita, udah ada rezekinya. Dari mulai dia lahir sampai dia menikah ada rezekinya, Allah yang nanggung. Jadi jangan takut sama anak kita. Tapi pikirkan kita sendiri. Gitu. Pikirkan kita sendiri. Jadi kita ini hidup untuk kita sendiri. Nggak ada saya hidup untuk anak-anak. Nggak ada hidup anak-anak. Hidup untuk kita sendiri. Alaikum anfusakum. Kalian itu hendaknya mengurusi kalian sendiri. Falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Setiap hamba harusnya memikirkan dirinya sendiri, enggak pikirkan orang lain gitu. Nah, jadi jangan banyak tertipu. Sekarang ini banyak orang tertipu gitu. Nah, kenapa mereka tertipu? Ya karena mereka nggak tahu, nggak belajar. Coba mereka belajar paham gitu. Tapi kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita yang tahu terus komitmen dan konsisten dengan pengetahuan kita. Nah, sementara mereka yang tidak tahu, semoga Allah berikan pengetahuan. Nah, karena sebagai tanda keimanan kita itu harus berharap orang lain juga demikian. Jangan cuma kita saja yang pengen masuk surga, pengen kita saja yang pengen bahagia, tapi orang lain juga pengen kita seperti itu. Nah, paling tidak kita bisa bantu Nabi SAW dengan doa. Itu doa kita.